Sebagai kesimpulan dari berbagai mekanisme dielectric breakdown, terutama yang terjadi pada fase solid, peristiwa ini tergantung dari properti dan kualitas material. Kalau properti dan kualitas dari material dielectric tersebut bagus, ya, seperti dielectric strength-nya tinggi, tidak ada cacat atau defect, tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan, maka dielectric breakdown ini akan sulit terjadi. Kemudian ada operating conditions, apakah kondisi operasinya di atas aspek dari material tersebut, misalnya apakah medan listrik yang dipakai di atas nilai dielectric strength, apakah dipakai pada lingkungan ekstrim, dan sebagainya. Dan juga ada faktor lingkungan, kelembaban, dan temperatur. Jadi sebagai sarjana teknik material, Anda harus bisa melakukan failure analysis jika pada dielectric material ini jika terjadi breakdown. Jadi Anda harus perhatikan tiga kondisi ini, harus cek satu persatu. Kemudian di sini dilihatkan hubungan antara medan listrik yang menyebabkan terjadinya breakdown dan waktu terjadinya breakdown. Bisa Anda lihat di sini, intrinsic breakdown terjadi pada medan listrik yang tinggi dan waktu yang sangat cepat. Kemudian setelah itu ada kemungkinan terjadi secara thermal, tapi cukup dengan medan listrik yang lebih rendah. Sebelumnya sudah kita diskusikan, ya, untuk thermal itu perlu waktu untuk terjadi breakdown. Tapi breakdown voltage-nya lebih rendah karena sekarang lebih gampang terjadi discharge dibandingkan yang intrinsik. Pada rentang waktu yang sama juga bisa terjadi secara elektromekanikal, tapi dibutuhkan medan listrik yang lebih tinggi karena diperlukan untuk membentuk gaya kompresif di antara kedua elektroda ini. Kemudian setelah itu breakdown bisa terjadi gara-gara internal discharge, ya, yaitu terjadi electrical tree. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 3 mekanisme sebelumnya. Jadi Anda lihat di sini intrinsic elektronik bisa dalam nanosecond dia terjadi, thermal electromechanical bisa dalam 1 milisecond, sedangkan internal discharge itu bisa sampai 1 tahun, ya, dalam jangka 1 tahun. Lalu kalau sudah di atas sebulan, ya, di atas sebulan ada kemungkinan terjadi water tree yang merupakan salah satu penyebab insulation aging. Kalau angkanya sudah tahunan, yaitu itu udah pasti gara-gara aging. Oke. Jadi apa kriteria kita untuk memilih material dielectric untuk keperluan isolasi, insulation, ya? Yang pertama, mechanical property harus bagus. Jadi karena sekali retak, sekali bolong, sekali digencet, ada udara yang masuk, resiko breakdown-nya tuh tinggi. Tentunya material dielectric yang kedua itu memiliki dielectric strength yang tinggi supaya bisa menahan medan listrik yang tinggi. Kemudian low dielectric loss, ya, rendah. Ini artinya tidak ada energi yang hilang dalam bentuk panas ketika diberi medan listrik. Tentunya juga harus memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan temperatur, cuaca, dan bahan kimia. Jadi ini adalah gambar kabel, ya, yang dielectric materialnya mengalami dielectric breakdown, akhirnya kebakar lah, bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan masuk kepada fungsi material dielectric yang kedua, yaitu fungsi kapasitor, yaitu yang gunanya dalam menyimpan energi atau mengkondisikan power. Jadi sebelum Anda masuk pada kapasitor ini, saya sangat sarankan untuk menonton video yang 3 ini, ya, biar Anda ada gambaran sedikit sebelum kita masuk ke material untuk kapasitor. Jadi video pertama mengenai dasar kapasitor, yang kedua fungsi kapasitor sebagai penyimpan energi, nanti dijelaskan bedanya antara kapasitor dan baterai itu apa, dan video ketiga fungsi kapasitor sebagai power conditioning pada sirkuit.